Kevin Dix dikebut lawan Jepang, kabar baik Miss Hilgers. Selebgram Jepang bikin nazar gila jika tim kesayangan dihajar timnas Indonesia. Apa itu? 5 diaspora yang dipanggil timnas Indonesia ke Piala AFF 2024. Jepang dikutuk jelang hadapi timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. PSSI sedang memperjuangkan supaya Kevin Dix dapat debut dengan timnas Indonesia ketika melawan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam akun Instagramnya, @AryaMSinulingga pada Sabtu 9 November mengatakan, semoga apa yang kami kerjakan ini bisa membawa bangkitnya merah putih di sepak bola Indonesia. Demikian dikatakan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI ini. Dia juga mengatakan, semoga Kevin Dix nanti bisa bermain, tidak ada halangan baik melawan Jepang maupun Arab Saudi. Semua kerja keras untuk merah putih. Ya, seperti yang kita tahu, Mes mengalami cedera saat 20FC bertanding melawan Willem II pada lanjutan Liga Belanda Sabtu 2 November lalu. Akibat cedera ini, dia harus menepi dalam beberapa laga termasuk saat melawan OG Nice. Cedera Mes tentu menjadi pukulan berat bagi 20 karena dia merupakan pemain andalan di sana. Selain itu, dia sebenarnya akan bertugas bersama timnas Indonesia di bulan November ini. Dan terbaru, Miss Hilgers saat ini sudah kembali berlatih bersama 20. Namun, dia masih menjalani latihan terpisah dan didampingi oleh pihak medis klub. Hal ini menjadi sinyal bahwa dia dalam masa pemulihan setelah cedera beberapa waktu lalu. Pelatih Joseph Osting juga masih memantau perkembangan Mes sebelum memutuskan pemain yang akan bertanding melawan Ajax pada 10 November nanti. Lars Junerstal diskorsing kemarin namun akan kembali bersaksi dan juga beraksi pada hari Minggu. Sam Stein dan juga Miss Hilgers juga telah mengikuti program individu di Belanda dalam beberapa hari terakhir. Besok setelah sesi latihan terakhir akan dilihat apakah mereka bisa menjadi bagian dari seleksi. Demikian tulis rilis di laman 20FC. Berita selanjutnya, selebgram Jepang Taiyo Kimura bikin nazar gila jika tim kesayangan dihajar timnas Indonesia. Dia mengaku berani mengecat rambutnya berwarna merah. Jepang akan bertamu ke markas skuad Garuda pada matchday ke-5 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel digelar pada Jumat 15 November malam. Dari segala sisi, Jepang jelas lebih diunggulkan menang meski berstatus tim tamu. Kimura pun percaya diri, tim berjuluk Samurai Biru itu bisa membawa pulang poin penuh. Bahkan dia sampai berani bernazar bakal mengecat rambut pirangnya menjadi berwarna merah jika Jepang kalah. Dalam video yang diunggah di Instagram dikutip pada Sabtu, Kimura mengatakan, "Halo fans Indonesia, jika Jepang kalah pada pertandingan berikutnya, saya akan mewarnai rambut saya menjadi merah, seperti warna bendera merah putih. Saya berjanji, sampai jumpa di GBK." Sayangnya Jepang tak akan turun dengan kekuatan terbaik melawan Jepang, di mana dua pemain andalan yaitu Ayase Ueda dan juga Sogo Taniguchi bakal diparkir karena cedera. Meski demikian, Samurai Blue masih punya banyak stok pemain menakutkan. Dari 27 yang dipanggil, ada 6 yang bermain di Liga Champion musim ini. Baik, kita beralih pada berita selanjutnya. Sebanyak 5 pemain diaspora sejatinya bisa tampil di Piala AFF 2024 jika dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pada saat bersamaan, sebagian besar kompetisi sepak bola di dunia juga sedang berlangsung. Namun, ada beberapa kompetisi yang telah berakhir dan sedang masa jeda akhir tahun. Major League Soccer di Amerika Serikat misalnya yang sudah rampung di akhir tahun. Artinya pula, Martin Pels yang membela AFC Dallas bisa tampil di Piala AFF 2024 jika memang dibutuhkan oleh Shin. Saat ini, PES berlibur di Bali untuk liburan. Kompetisi sepak bola Korea Selatan juga akan rampung akhir November ini. Karena itu, Pratama Arhan yang membela Suwon FC cukup terbuka untuk tampil di Piala AFF 2024. Kemudian ada Jordi Amat yang membela Johor Darul Ta'zim dan juga Sadil Ramdhani yang berkiprah di Sabah FC juga bisa tampil di Piala AFF 2024 karena kompetisi di Malaysia terhenti.
Berakhir dan terakhir ada Asnawi Mangku Alam Bahar yang saat ini membela klub Thailand Port FC. Kompetisi sepak bola Thailand juga akan libur pada awal November dan mulai lagi di awal Januari. Hanya saja Sintayong telah memutuskan akan memakai pemain U23 di Piala AFF 2024. Ini sebagai persiapan menatap SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2025. Apakah ada potensi Sin memanggil pemain senior di Piala AFF 2024? Tak menutup kemungkinan tentunya ya. Yang pasti nama-nama pemain yang dipanggil belum resmi dirilis. Kabar selanjutnya, Timnas Jepang seperti kena kutukan jelang menghadapi Timnas Indonesia. Beberapa pemainnya mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Dan terakhir, bek tengah andalan mereka Shogo Taniguchi dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi yang masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi Timnas Indonesia mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela ST Trident ketika menghadapi klub yang diperkuat oleh Sandy Walsh, Kevin McLean dalam laga pekan ke-14 Jupiler Pro League atau Liga Belgia 2024-2025 Sabtu 9 November 2024. Dan jika ia terpaksa mengundurkan diri akibat cedera, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Timnas Jepang yang tengah menjalani laga tandang berturut-turut. Demikian tulis Yahoo JPN dikutip pada Sabtu kemarin. Cederanya Shogo Taniguchi menjadi pukulan telak bagi pelatih Hajime Moriyasu yang sebelumnya juga sudah kehilangan satu pemain andalan. Timnas Jepang dipastikan tanpa striker Ayase Ueda yang dikonfirmasi Feyenoord mengalami cedera hamstring. Situasi ini juga menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang dalam laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Indonesia diundur 1 hari sehingga memberi kami banyak waktu untuk bersiap, kata Moriyasu dikutip dari superbowl.id dari Yahoo Japan. Pertama-tama merupakan berkah bagi kami untuk bisa berlatih 1 hari lebih lama dibanding laga terakhir dalam persiapan melawan Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Moriyasu menjelaskan bahwa timnya masih memerlukan adaptasi dan kemungkinan besar para pemain Samurai Biru belum klop satu sama lain. Hal ini tak lepas dengan adanya perubahan skuad tim asal negeri Matahari tersebut. Tentunya sangat menarik sekali ya pemirsa. Kita tunggu untuk informasi selanjutnya. Salam olahraga.